Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pencinta inovasi tani, selamat datang kembali pada channel Inovasi Tani Studio. Kali ini kita mengunjungi usaha peternakan sapi perah di Kota Padang Panjang yang merupakan salah satu daerah penghasil susu segar di Sumatera Barat. Usaha peternakan sapi perah tidak hanya menjual susu segar, tapi sudah berupaya melakukan pengolahan susu ke produk-produk turunannya. Mari kita ikuti bagaimana pelaku usaha peternakan ini melakukan usahanya. Pak Agus, terima kasih sudah menerima kami di lokasi usaha peternakan ini. Dan pertama kami ingin mengetahui nih Pak Agus, kami tahu background pendidikan akademik Pak Agus nih sarjana teknik ya. Dan bekerja pun sebelumnya, sebelum menjadi pelaku usaha peternakan ini di bidang yang sama dengan background akademik ya. Sekarang menjadi pelaku usaha peternakan sapi perah. Apa ini sebetulnya yang menjadi alasan atau yang menjadi motivasi Pak Agus untuk melakukan ini? Mungkin gitu. Saya memang bukan dengan background pendidikan sarjana peternakan. Saya sarjana teknik mesin. Sarjana teknik mesin. Ya, yang saya tamat 91. Kemudian bekerja di industri otomotif sampai 99. Oke, baik. Cukup panjang. Kemudian ya, tempat lagi ke lembaga keuangan. Oke. Direktur di salah satu perusahaan asuransi. Direktur perusahaan asuransi nasional. Ya. Nah, 2005 diputuskan untuk menggarap potensi yang ada di kampung. Menjadi pelaku usaha peternakan sapi perah. Nah, kenapa ini bisa menjadi pilihan Pak Agus? Mungkin ada pengalaman kita lihat di 98 pada saat Krismon. Bahkan grup-grup usaha besar, konglomerasi besar itu banyak diselamatkan kalau mereka punya sektor sektor pertanian. Oke. Jadi memang harus kita akui sektor pertanian dan peternakan di dalamnya sektor yang sebenarnya paling patut untuk kita geluti. Baik. Karena kita punya banyak kekuatan di sana gitu. Kita punya potensi luar biasa di sana. Ya bahkan hari ini pun pada posisi COVID, saya rasa cuma sektor pertanian yang pertumbuhannya masih positif. Baik. Di saat semua sektor lain negatif ya. Kita masih plus 2 poin sekian. Oke. Sekarang melakukan usaha di sektor pertanian, tepatnya memelihara sapi perah. Ya. Tentu jauh perbedaan dinamika pekerjaan ini. Lantas apa yang Pak Agus rasakan? Memang sangat mendasar perbedaannya ya. Iya. Di sektor pertanian, peternakan, kita berinteraksi dengan makhluk hidup, dengan ternak. Sangat berbeda dengan sebuah industri manufacturing. Kalau industri manufaktur dia mau tutup, kita cukup bersihkan mesin, kita bisa kunci pabrik, tidak ada masalah. Kalau kita pada saat permintaan turun, tinggal setting kapasitas produksi. Tapi sangat berbeda di sektor peternakan ataupun pertanian. Sebenarnya sih juga nggak langsung ke peternakan. Sebelumnya kita coba masuk ke essential oil. Saya buat penyulingan. Tetapi di situ ada juga masalah pasar. Kita punya banyak bahan baku, tapi sayang pasar sudah ada yang menguasai. Saya juga masih sempat membuat sebuah pabrik pupuk organik, mendirikan itu. Tetapi lagi-lagi kita punya masalah dengan pasarnya. Karena ada BUMN yang menerima subsidi yang kemudian bisa menjual produk yang jauh lebih murah. Kemudian kita masuk ke tanaman hias.
kita coba lakukan ekspor ke Belanda. Tapi sayang, kemampuan kita berproduksi secara kontinu, di mana pada saat itu buyer menginginkan 1 kontainer per bulan, kita nggak sanggupi. Sampai akhirnya 5 kali ekspor, kemudian terhenti. Kemudian kita sudah mulai ke sektor peternakan di sapi perah. Ya. Nah, sekarang sudah di sapi perah, apakah persoalan pasar hasil produksi masih menjadi persoalan nih dalam usaha Pak Agus? Ternyata setelah ke sapi perah, pasar malah sepertinya masalah utama. Baik. Perah. Baik. Di Padang Panjang ya, atau Sumatera Barat saya pikir. Karena kita sangat jauh berbeda dengan kondisi teman-teman di Jawa yang mereka bersapi perah, tetapi di sana ada industri-industri pengolahan susu. Baik. Berapapun produksinya bisa diterima oleh industri. Akan diterima. Produk kita nggak punya jaminan pasar sama sekali. Dan kita juga tidak bisa masuk ke sektor formal. Bisa masuk ke industri makanan, minuman, atau bahkan produk kita ada di swalayan, atau bisa masuk ke hotel, ke rumah sakit. Baik. Kita belum punya izin edar karena susu termasuk yang harus memiliki izin edar gitu, karena risiko tinggi gitu kan. Jadi pasar susu kita itu di sektor informal, di kafe, di kedai minuman, hanya sebatas itu. Nah, yang jadi masalah, sektor non formal ini sangat fluktuatif. Kafe, kedai minuman pada saat libur sekolah mereka ikut libur, karena umumnya juga pengelolanya para mahasiswa gitu. Kemudian di bulan puasa juga seperti itu, atau bahkan pasar utama kita kan ke Pekanbaru. Kalau ada cuaca ekstrim di sana, orang nggak keluar, itu pun permintaan akan sangat jauh turun. Terutama di bulan puasa yang sangat terasa dan di libur sekolah. Dan ini persoalan karena susu adalah tidak tahan lama. Sehingga kalau tidak habis hari yang sama atau hari berikutnya, ini sudah tidak mempunyai nilai lagi. Baik. Sebetulnya berapa banyak susu yang kita hasilkan oleh Pak Agus sendiri dan oleh kawan-kawan di Padang Panjang secara keseluruhan? Diperkirakan berapa banyak per hari ada susu segar kita? Pada kondisi optimal, kita di sini bisa menghasilkan sekitar 180 liter. 180 liter untuk berapa ekor laktasi itu? Biasanya sekitar 6 atau 7 yang laktasi. Kita bisa hasilkan sampai ke 180 liter. Jadi berarti rata-rata lebih kurang 30 liter per ekor per hari. Baik. Cukup besar. Artinya pada saat itu kita mampu memberikan pakan yang baik, pakan yang optimal, sehingga potensinya kita bisa keluarin maksimal. Baik. Jadi kalau seandainya pasar tidak menyerap dengan baik, apa yang dilakukan biasanya oleh peternak dan oleh Pak Agus sendiri? Kos terbesar kita itu kan di pakan. 75% itu biaya di pakan. Jadi tentu itu yang akan kita kurangi dulu. Jadi kita biasanya akan kurangi pakan, terutama konsentrat yang akan memacu produksi, itu kita kurangi. Karena itu biayanya paling tinggi. Jadi usaha kita mengurangi jumlah produksi dengan mengurangi pakan sekaligus mengurangi kos sebetulnya. Sehingga potensi optimal dari sapi tidak bisa kita keluarkan. Begitu umumnya peternak sapi perah di Padang Panjang ini. Baik. Tapi pada kondisi yang buruk, pada kondisi yang sangat rendah, itu bisa terjadi hal yang lebih buruk lagi. Lebih buruk bagaimana maksudnya? Itu ya kalau kita sesama peternak secara canda kita bilang itu udah sapi makan sapi. Gitu. Baik. Karena pada saat susu tidak terjual, artinya sementara kebutuhan harus terus dipenuhi di kandang. Tetapi kos sapi, kos pekerja, dan kos lain-lainnya gitu ya. Operasional lain. Si sapinya yang menjadi komoditi untuk dijual, bukan susunya lagi. Dan itu sering terjadi, Pak? Itu sering terjadi. Sehingga populasi pun itu tidak bisa terus berkembang. Pak Agus sudah melakukan upaya melakukan pengolahan susu menjadi beberapa komoditi turunannya.
sejauh mana ini usaha Pak Agus yang Pak Agus lakukan dan sudah merasakan dampaknya enggak untuk mengatasi persoalan pasar susu segar tadi itu? Ya, akhirnya dengan kondisi seperti itu kita coba untuk mencari solusinya. Jadi kita mulai lakukan beberapa produksi beberapa produk olahan, seperti yogurt sudah dibuat. Yogurt itu ada yang Greek juga, yang padat. Kemudian keju mozzarella. Sedang upayakan juga untuk butter. Oke, baik. Dan mozzarella itu juga biasanya diiringi oleh ricotta. Keju ricotta gitu. Ada banyak sebenarnya kesempatan kita untuk lakukan itu, dan mungkin menjualnya pun lebih mudah. Kita juga sebenarnya bisa olah susu menjadi es krim. Yang itu juga kita pernah lakukan gitu. Jadi dengan usaha-usaha seperti itu sudah terbantukah kira-kira persoalan pemasaran, terutama serapan pasar tadi untuk susu segar? Sudah mulai, walaupun karena ini juga sesuatu yang relatif baru kita coba, sehingga kita tentu kita perlu waktu untuk membangun pasar gitu. Tapi sudah ada upaya untuk itu. Sudah ada upaya dan itu juga sudah diterima pasar. Artinya di sini sebenarnya masih masalah jaringan pemasaran. Ini yang kita perlu kembangkan. Kita mungkin perlu bentuk beberapa reseller atau beberapa unit pemasaran. Baik. Jadi sebelumnya usaha peternakan rakyat ini sepertinya belum mempertimbangkan pasar hasil produksinya. Pokoknya produksi saja terus. Baru manakala produksi sudah hadir, pasar tidak bisa menyerap dengan baik. Agak kaget kita begitu, Pak, ya. Oke, baik. Sebenarnya ini sesuatu yang sudah lama berulang. Kondisi seperti ini sudah lama. Itu. Bulan puasa akan selalu ada permintaan turun. Jadi terkadang kita juga coba siasati dengan periode laktasi gitu. Kita upayakan di bulan puasa itu saat turun kandang. Tetapi kita nggak bisa atur perfect seperti itu. Memang sebaiknya pengolahan, karena selain menyelamatkan susunya juga ada nilai tambah. Baik. Dalam konsep agribisnis, pemasaran dan pengolahan itu dua hal yang sebelumnya tidak dilakukan oleh peternak rakyat, dan inilah yang Pak Agus coba melakukannya, begitu ya. Meningkatkan nilai tambah, memperpanjang usia daripada produksi, dan juga bisa jadi memperpanjang pasar. Luas jarak jangkauan pasar kita. Baik. Ke depan sebaiknya apa yang harus dilakukan agar usaha peternakan sapi perah di Padang Panjang ini bisa berkembang lagi, baik populasinya maupun nilai ekonominya bagi peternak? Saya pikir kalau secara umum sapi perah itu kan bidang usaha yang sebenarnya sangat menguntungkan. Baik. Artinya dia bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kemudian dengan olahan tadi itu juga bisa multiplier efeknya ada. Gitu. Termasuk menambah penyerapan tenaga kerja. Karena ada industri lanjutan, ada industri kuliner lanjutan bisa dibuat. Gitu. Cuma ini nggak bisa lagi diserahkan kepada peternak itu sendiri. Karena rasanya peternak itu sudah sampai ke batas kemampuannya. Jadi harusnya pemerintah lebih bisa hadir di sini. Selama ini pemerintah juga hadir, bahkan saya agak kritisi sedikit dengan hanya terus memberikan bantuan sapi dalam berproduksi saja. Di sektor budidaya saja. Menambah populasi. Tetapi ada masalah tentang pasar. Ini yang sampai hari ini belum ada upaya, saya lihat. Menambah populasi tanpa ada jaminan pasar akan sia-sia. Baik. Nah, saya
coba berbicara dengan pemerintah kota, agar pemerintah kota membuat sebuah perusahaan daerah yang mampu memberikan jaminan pasar untuk para peternak. Perusahaan daerah pengolahan susu segar. Kenapa saya minta perusahaan daerah? Karena di sana bisa ikut hadir profesional. Dan pengolahan susu itu tentu butuh kapital. Baik. Saya pikir pemerintah daerah bisa lakukan itu. Selama ini belum ada upaya menghadirkan processing berupa industri pengolahan dari susu segar kita di Padang Panjang. Sebaiknya perusahaan menurut Pak Agus, perusahaan daerah sebuah Kota Padang Panjang itu hadir untuk memfasilitasi dan juga untuk membantu peternak, sehingga pasar ini tidak menjadi persoalan terus-menerus. Dan ini bukan hanya sekedar menyelesaikan masalah peternak, tetapi ini bisa dilihat sebagai salah satu sumber PAD. Baik. Karena di luar Pulau Jawa, Padang Panjang salah satunya yang punya sapi perah gitu. Dan kita punya pasar yang cukup luas. Baik. Pada tingkat konsumsi yang masih minim pun 11-12 liter per kapita per tahun, 80% itu masih diisi oleh barang impor. Baik. Sebenarnya pasar kita sangat luas. Baik. Kebutuhan susu kita masih impor. Impor. Padahal susu segar kita kalau banyak tidak bisa dijual. Tidak bisa. Ironi memang. Baik Pak Agus. Ini potensi daerah. Betul. Jadi bukan seperti sekedar membantu peternak, tetapi ini potensi produk unggulan. Baik. Yang harus diselesaikan persoalannya. Jadi persoalan ini menyelesaikannya dengan langkah yang tepat juga. Baik. Terima kasih Pak. Saudara pencinta inovasi tani, demikian tadi bincang-bincang kita dengan salah seorang pelaku usaha peternakan sapi perah di Kota Padang Panjang. Sebelumnya ia melakukan usaha sesuai dengan bidang ilmunya, bahkan menjadi karyawan pada perusahaan yang sudah mapan. Ternyata dengan memelihara sapi perah, ia mendapatkan suatu kesenangan tersendiri. Selain itu, nilai ekonomi dari usaha ternyata tidak kalah besarnya dibandingkan dengan menjadi karyawan yang levelnya sudah level nasional. Potensi pengembangan sapi perah di Kota Padang Panjang khususnya masih terbuka lebar, dan ini merupakan lapangan pekerjaan untuk generasi muda, termasuk generasi muda intelektual. Semoga dengan inovasi tani, petani lebih sejahtera.